Iya, bapak-bapak untuk yang depan mohon diisi dulu. Mas, maju sini mas, nggak apa-apa. Monggo mas, yang depan dulu diisi. Nggak apa-apa, monggo. Pak Agus. Depan sini Pak Agus. Biasanya tanya gitu kok ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa berjumpa kembali dalam rangka bermajelis ilmu, menuntut ilmu, dan pada malam hari ini akan dibahas bab masalah fikih puasa Ramadan. Karena sebentar lagi insyaallah kalau nggak salah hari Sabtu itu kita sudah mulai memasuki 1 Ramadan, dan kita pada malam hari ini menyiapkan bekal. Dua pekan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana tentang keutamaan bulan Ramadan, tentang bahkan orang yang celaka gara-gara Ramadan juga ada di situ diterangkan. Dan hari ini mari kita simak bersama-sama tentang fikih. Ya, nanti barangkali dari pemaparan beliau Ustaz Dr. Muhammad Hambal Sofwan LC MPDI ada yang kurang jelas masalah bab puasa Ramadan ini, monggo nanti bisa ditanyakan. Dan buat Bapak Ibu yang ada di rumah selama kami siaran live streaming nanti bisa ditanyakan lewat kolom komentar dan insya Allah akan dijawab Ustadz Hambal selama kami masih siaran live streaming. Langsung saja untuk mempersingkat waktu karena pembahasannya ini mungkin cukup agak panjang. Monggo Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahul Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita mampu menyemangati diri kita untuk hadir di majelis ilmu ini, karena diri kita perlu untuk disemangati dan dipaksa. Karena dalam diri kita ada nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu cenderung menyuruh yang buruk-buruk. Maka kalau kita hanya bersantai-santai menunggu adanya kesadaran diri, maka habis kita, hilang kesempatan diri kita. Terlebih kita mau menghadapi bulan Ramadan. Ya. Rasulullah SAW mengkabarkan kepada kita ada penyeru ketika datang Ramadan, itu ada penyeru, ya baghiyal khair akbil wa ya baghiyas syarr adbir. Wahai pemburu kebaikan, ya, saatnya kamu beraksi. Ya. Bangun dari tidur, semangat. Ya. Saatnya untuk beramal. Wahai pemburu keburukan, berhentilah. Bukan saatnya sekarang. Ya. Jadi hadis ini menyemangati kita untuk lebih awal, agar kita ini menyemangati diri kita bangkit semangat untuk beramal, mempersiapkan diri. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan penuh dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan bonus-bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Merugi kita ya kalau kita di bulan ini kita masih bersantai-santai, tidak membangunkan diri kita. Karena bulan Ramadan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, dan bulan penuh dengan pembebasan dari api neraka. Ya.
Kalau ada hadis syahrul Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan itu adalah separuh pertamanya itu penuh dengan rahmat, separuh pertengahan itu penuh dengan ampunan, separuh terakhir itu penuh dengan pembebasan dari api neraka. Hadis ini hadis lemah. Lemah secara sanad, lafadznya mungkar, ya. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bahwasanya Ramadan itu full rahmat, full maghfirah, dan full pembebasan dari api neraka. Rasulullah katakan walillahi utaqa minan nar wa dzalika kulla lailah. Allah Subhanahu wa taala setiap malam bulan Ramadan itu memilih hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Dan itu setiap malam. Bukan di 10 terakhir tapi dari awal. Nah, maka Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita untuk menyemangati diri beribadah over ekstra di bulan Ramadan ini, ya. Sebagaimana dituturkan oleh sahabat Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwad ma yakun fi Ramadan. Rasulullah SAW itu orang paling dermawan dan terlebih ketika di bulan Ramadan. Beliau lebih dermawan lagi. Artinya beliau mencontohkan kepada kita bahwasanya Ramadan itu harus disikapi beda. Enggak sama dengan bulan-bulan yang lainnya, harus disikapi beda. Dan Ramadan ini adalah bulan yang identik dengan puasanya, bulan yang super istimewa. Di dalamnya ada amalan yang super barokah, yaitu puasa, ya. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seseorang, ya, dari Abi Umamah qala ataitu Rasulullah SAW faqultu murni bi amalin yudkhilnul jannah. Abu Umamah mengatakan, aku datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, perintahkan kepadaku satu amalan yang mampu memasukkanku ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW menjawab, alaika bisawm fa innahu la adlalah. Hendaklah kamu puasa, karena enggak ada amalan yang menyamai pahala puasa. Semata itu Sania, di hari berikutnya aku datang lagi tanya dengan pertanyaan yang sama, ya. Maka beliau menjawab, alaika bisawm, kamu puasa, ya. Karena ini amalan super istimewa, amalan yang dinisbahkan, disandarkan kepada Allah. Allah sendiri yang langsung memberikan pahalanya, ya. Saking istimewanya Rasulullah SAW, agar kita ini mengistimewakan Ramadan dengan puasa, Rasulullah melarang kita untuk mendahului puasa Ramadan dengan puasa sunnah. La taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain, ya. Jangan mendahului puasa Ramadan dengan puasa sunnah sehari atau 2 hari sebelumnya, ya. Kecuali ila rajulun kana yasumu shauman falyasum, kecuali orang yang sudah terbiasa dengan puasa, ya, terbiasa dengan puasa tertentu, mungkin dia Senin Kamis, mungkin dia puasa Daud, dan itu bertepatan dengan sebelum Ramadan, enggak ada masalah. Tapi kalau tadi hanya tadi untuk persiapan diri puasa sehari 2 hari sebelum Ramadan, enggak boleh. Dalam hadis yang lain, idzan tasofa Sya'ban fala tasumu hatta yakun Ramadan. Jika sudah masuk pertengahan Sya'ban, jangan puasa. Biar apa? Biar nampak istimewa Ramadan itu dengan puasa, ya, sampai tiba Ramadan. Artinya ini amalan yang harus kita persiapkan, dan tentunya harus didasari dengan ilmu. Karena kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang beramal didasari dengan ilmu
dan yang beramal tidak didasari dengan ilmu, yang hanya ikut-ikutan. Ya. Maka kita hadir di majelis ini untuk mengkaji agar puasa yang kita kerjakan pada Ramadan ini istimewa, lebih baik daripada puasa-puasa sebelumnya. Ya. Dan itu perlu persiapan, ya, persiapan ilmu, karena Islam itu adalah agama yang dibangun dengan di atas ilmu. Segala sesuatu harus didasarkan dalil Quran dan hadis. Karena agama Islam agama yang terukur. Tidak boleh mengada-ngada. Tidak boleh mendasarkan amalan dengan perasaan. Tapi harus dalilnya apa ini? Kita kerjakan. Kalau ada dalilnya kita kerjakan. Kalau nggak ada kita tinggalkan. Jadi di antara amalan-amalan atau hal-hal yang menjadikan puasa kita ini puasa yang istimewa, yang harus diperhatikan adalah yang pertama adalah niat puasa. Ya. Yang pertama harus diperhatikan niat puasa. Kenapa? Karena puasa wajib, ya. Puasa wajib itu berbeda dengan puasa sunnah dalam masalah niat. Kalau puasa wajib itu harus niat puasa dari malam hari. Gak boleh ujuk-ujuk bangun kemudian puasa. Rasulullah SAW mengatakan, ya, beliau mengatakan dalam hadis beliau bahwa mana tadi sebentar. Man lam yajma' asyam qabla al-fajri fala siyamalah. Rawahu Ahmad. Barang siapa yang tidak, ya, yang belum meniatkan puasa sebelum fajar, sebelum subuh, maka puasanya tidak dianggap. Ya. Jadi harus dari malam hari sudah niati besok saya mau puasa. Ya. Cuman tidak mesti harus dilafadzkan, karena tempatnya niat itu dalam hati. Keinginan untuk besok puasa. Ketika sahur itu sudah niat untuk puasa. Makanya para ulama mengatakan wa tasihu fi ayyi juz'in min ajza'il lail wa la yushtarat at-talaffuz biha fa innaha amalun qalbi. Tidak disyaratkan melafadzkan, karena ini adalah amalan hati. Fa man tasahhara bil lail qasidan asyam taqarruban ila Allah bihadzal imsak fa huwa nawin. Barang siapa yang tadi, ya, yang niat di malam hari besoknya pengen puasa, barang siapa makan sahur maka itu bagian dari keinginan mau berpuasa besok, dan itu sudah dianggap, ya. Jadi berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu boleh memulai niat dari siang hari, yang penting paginya belum makan, belum minum. Karena Rasulullah SAW sebagaimana dituturkan Aisyah, dakhala aliyan nabi dzata yaumin faqala hal indakum syai', qulna la, qala fa inni sha'im. Rawahu Muslim. Aisyah menuturkan suatu hari Rasulullah SAW datang ke rumahku pagi-pagi, karena beliau kalau subuh itu biasanya menghabiskan waktu di masjid untuk berzikir, ya. Kemudian agak pagi datang ke tempat Aisyah, bertanya, hal indakum ta'am, ada sarapan enggak? Kata Aisyah, enggak ada ya Rasulullah. Maka beliau menjawab, fa inni shaim, kalau gitu saya puasa, ya. Dan ini diikuti oleh para sahabat yang lain. Ketika pulang enggak ada makanan, artinya enggak ada sarapan, maka mereka membiasakan dengan itu. Artinya ada pembiasaan memudahkan hubungan suami istri seperti itu. Tidak banyak menuntut, suami yang tidak banyak menuntut, ya. Jadi pulang nggak ada sarapan, niat puasa bagus. Besok lagi pulang nggak ada sarapan nggak? Besok lagi ke situ, tanya, kamu itu loh, tugas kerjamu apa kok tiap hari nggak ada sarapan? Memang nggak ada dalilnya, ya. Nggak ada dalil dari Quran hadis bahwasanya tugas
istri itu harus masak, harus membersihkan rumah, nggak ada dalil. Ya. Tugas utama istri itu adalah berbakti kepada suami. Kalau suami nyuruh nugaskan masak, ya masak. Nah, suruh bersih-bersih rumah, ya bersih-bersih rumah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini yang kemudian dijadikan dasar oleh para ulama bahwasanya puasa sunnah itu dalam masalah niat berbeda dengan puasa wajib. Kalau sunnah boleh memulai niat setelah siang selama belum makan minum. Tapi kalau puasa wajib harus dari malam sudah niatkan. Ya. Jadi itu harus diperhatikan. Ya. Jadi dari awal sudah besok mau puasa maka mempersiapkan diri. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan agar puasa kita ini menjadi puasa yang istimewa, yang sempurna, yaitu kita setelah niat tadi itu maka mengawali aktivitas dengan sahur, makan sahur. Kenapa? Karena ini adalah pembeda antara puasa orang Islam dengan puasanya ahli kitab. Jadi syariat puasa ini juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Cuman pembedanya karena kalau umat Rasulullah SAW itu ada syariat sahur, makan sahur. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan tasahharu, fa inna sahur barokah. Hendaklah kalian makan sahur. Karena sahur itu ada keberkahan tersendiri, hidangan yang barokah. Ya. Dalam hadis yang lain, alaikum bihada sahur, fa innal ghada al mubarak. Ya, adalah kalian makan sahur, karena itu adalah hidangan yang berkah. Berkah itu bisa melahirkan kekuatan dalam diri kita untuk menjalani puasa. Demikian juga berkah menyemangati kita untuk beramal soleh selama kita berpuasa. Ada orang puasa tapi kerjanya hanya tidur, mungkin masalah di sahurnya. Ya. Jadi dengan makan sahur sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, diharapkan kita mendapatkan barokah. Karena para malaikat itu mendoakan itu. Dalam hadis disebutkan, fa inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin, rawahu Ahmad. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat, mendoakan. Kalau disandarkan kepada Allah berarti Allah mengampuni dan merahmati. Kalau disandarkan kepada malaikat berarti malaikat ini mendoakan agar hamba ini dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusholluna 'alal mutasahhirin, ya, mendoakan orang-orang yang bangun untuk makan sahur. Ya. Makanya minimal meskipun itu adalah hanya jur'atama, ya. Ya. Meskipun hanya satu teguk air, ya. Sebagaimana dalam hadis dari Abi Sa'id, as-sahur barokah, fala tada'uhu walau an yajra ahadukum jur'atama. Sahur itu mendatangkan keberkahan, ya. Maka jangan sampai kalian meninggalkannya meskipun hanya seteguk air, ya. Cuman dalam fikih Islam itu ada sahur itu ada waktunya. Waktu sahur min muntasofil lail ila tulu'il fajri wal mustahab takhiruh. Sahur itu mulai dinamakan sahur itu setelah lewat tengah malam. Kalau jam 10 itu bukan makan sahur, itu makan malam. Mulai tengah malam sampai menjelang terbit fajar, afdolnya mengakhirkan. Ya, afdolnya mengakhirkan. Ya, jadi saya nggak biasa makan sahur, nggak apa-apa makan habis isya agak malam, nanti pokoknya tetap bangun meskipun hanya seteguk air agar mendapatkan keberkahan tersebut, ya.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga biasa makan sahur bareng. Ya. Beliau biasa makan sahur bareng, sebagaimana dituturkan oleh Zaid bin Thabit, tasahharna ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, thumma kumna ila sholah. Qultu kam makana bainahuma qala khamsina ayah. Kami biasa makan sahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian kita pergi sholat. Ya, kemudian kita bangkit pergi sholat. Qultu kam makana bainahuma. Jarak antara sahur dan sholat itu berapa? Nah, ini dalam hadis ini terjadi perselisihan cara memahami. Ada yang memahami antara selesai sahur dengan pergi sholat, dengan adanya sholat itu, artinya azan subuh itu berapa? Sekitar khamsina ayat, baca 50 ayat. Ada yang memahami memulai sahurnya sampai azan. Ya. Maka bagi yang memandang itu adalah selesai, makanya tasahar, kita makan sahur kemudian kita pergi, ya, menyiapkan sholat, maka berarti ada jeda waktu antara sahur dan subuh. Ya. Maka ada namanya imsak, menahan diri. Jadi imsak itu bukan melarang, tapi menahan diri sudah tidak makan lagi untuk mempersiapkan syariat puasa. Agar apa? Karena kalau langsungan, ya, itu khawatir mungkin masih ada sisa-sisa, kemudian nggak bisa khusyuk. Ya. Jadi yang bagus itu ada jeda waktu. Kalau mau minum nggak apa-apa kalau masuk imsak, karena baru himbauan berhenti rambu-rambu mempersiapkan diri. Ya. Karena batas akhir itu adalah sampai azan subuh. Fakulu washrabu hatta yatabayyan lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai terbit fajar. Ya. Jadi batas akhir itu adalah azan subuh. Imsak itu sebagai tadi himbauan. Itu yang benar seperti itu. Ya. Memang ada hadis dan ini pendapat ini yang bahwasanya akhir, ya, akhir waktu makan minum itu adalah azan subuh. Ini adalah pendapat 4 mazhab, ya. Jadi terakhir itu ada sebuah hadis, ya, ada sebuah hadis, idza sami'a ahadukum mundida wal ina ala yadi. Hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Idza sami'a ahadukum nida wal ina ala yadihi fala yadahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jika salah seorang dari kalian mendengar azan, sedangkan di tangannya itu masih ada bejana, maka jangan ditaruh sampai dia menyelesaikannya. Ya. Sehingga sebagian orang kemudian azan tetap makan. Ya. Cuman ini menyelisih zahir ayat tadi itu. Sehingga sebagian ulama membawa ini untuk azan yang dikumandangkan sebelum waktunya. Ya. Ada yang berpandangan seperti itu. Jadi yang lebih selamat itu adalah ikuti pendapat 4 imam mazhab, bahwa yang paling terakhir itu adalah waktu subuh, makan minum. Kalau sudah azan ya berhenti. Lebih bagus lagi tadi itu ada jeda waktu, sehingga untuk baca Quran, untuk zikir, untuk berdoa itu yang bagus. Daripada syariat puasa kok kemudian azan, sudah azan. Nah, itu nggak khusus sama sekali itu. Apalagi sekarang sudah ada jam, sudah jelas azannya jam berapa. Maka ditata yang baik. Oh, ini batasnya, ini sudah imsak, berarti sudah selesai. Ya, mungkin tinggal minum-minum. Nah, itu yang bagus. Tinggal minum, tinggal mungkin dipakai untuk bersih-bersih gigi, mulut dan yang lainnya, untuk wudu, persiapan sholat. Nah, itu yang ibadah yang khusyuk.
jangan gedebak-gedebuk tadi itu ya. Jadi memang ada dalilnya itu, tapi banyak para ulama yang kemudian meninggalkan hadis tersebut, lebih patokan pada zahir ayat tadi itu. Dan jangan lupa ketika sahur, karena ini adalah waktu yang barokah, jangan lupa untuk memperbanyak doa. Makanya tepat tadi itu, selesaikan makan, setelah itu habiskan, ini kan waktu di penghujung waktu barokah, yaitu apa? Memperbanyak doa di sepertiga malam terakhir ya. Jadi itu dimanfaatkan untuk memperbanyak doa sambil menunggu azan subuh. Kan lebih bagus datang ke masjid kemudian zikir, itu lebih bagus ya. Jadi cara puasa yang khusyuk itu ya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diperhatikan agar kita ini, puasa kita itu adalah puasa yang khusyuk, yang mendatangkan, menghasilkan banyak pahala. Jadi ketika seseorang itu berpuasa, selama berpuasa habis sahur, itu adzan subuh sampai matahari terbenam, maka hendaklah dihindari hal-hal yang membatalkan puasa, baik yang membatalkan puasanya maupun yang membatalkan pahala puasa ya. Yang membatalkan puasa sudah jelas, makan, minum, jima, itu sudah dipahami. Yang kurang dipahami itu adalah yang membatalkan pahala puasa ya. Banyak orang hanya memperhatikan ya, banyak orang hanya memperhatikan tadi, yang penting tidak makan, tidak minum, tidak jima ya, itu pembatal kesahan puasa. Tapi yang harus diperhatikan itu adalah pembatal pahala puasa. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi haja fi ayyada' ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor, perbuatan kotor, maka Allah tidak butuh dengan puasa dia itu, meninggalkan makan dan minum. Karena yang Allah inginkan itu adalah agar kita ini menata karakter kita, menata perbuatan kita. Puasa itu wasilah agar kita memperbaiki diri ya. Itu harus diperhatikan ya. Laisa siyam minal akli wasyurbi wa inna masyam minal lagwi warrafathi ya. Puasa itu tidak hanya dari menahan diri dari makan dan minum, akan tapi puasa itu adalah menahan diri kita, mentarbiyah diri kita untuk menahan diri dari lagwun, perbuatan yang tidak ada manfaatnya, warrafat, perbuatan kotor ya, maksiat dan yang lainnya ya. Jadi selama kita berpuasa itu dari terbit fajar itu argo pahala kita itu jalan terus ya. Jangan sampai argo pahala ini kemudian terhenti karena perbuatan kita ya. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW berpesan kepada kita, idza kana yaumi shaumi ahadikum, agar kita, tampilan kita ketika berpuasa itu berbeda dengan hari-hari kita tidak puasa. Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth yauma idzin wala yaskhaf ya. Jika pada hari salah seorang dari kalian itu berpuasa, maka janganlah dia berbuat rofath, berbuat kotor ya, kata-kata jorok, perbuatan keji ya. Wala yaskhaf, jangan teriak-teriak ya. Jadi orang puasa itu khusyuk, beda dengan tidak puasa. Jangan teriak-teriak. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un shaim. Jika ada yang ngajak memaki kamu, ngajak bertengkar, katakan saya sedang berpuasa ya. Itu perhatian kepada Rasulullah SAW kepada kita agar argo pahala puasa kita ini terus berjalan ya. Jangan sampai kita puasa kita sah akan tetapi nggak ada pahalanya ya.
Kemudian beliau juga sahabat Jabir, beliau mengatakan idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Ya, jika kamu itu berpuasa, hendaklah pendengaran kamu juga berpuasa. Penglihatan kamu, ya, jadi pendengaran kamu berpuasa dari yang maksiat, yang jelek-jelek. Makanya dianjurkan untuk banyak berdiam diri di masjid, baca Quran agar tidak mendengar sesuatu yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Demikian juga pandangan kamu juga harus berpuasa, ya, harus berpuasa dari hal-hal yang tadi yang dilarang. Walisanuka anil kadzbi, demikian juga lisan kamu itu harus berpuasa dari dusta. Karena dusta itu bisa merontokkan pahala puasa kamu. Wal maharim, dan hal-hal yang diharamkan. Falyakun yaum saumika falayakun, ya, jangan sampai hari puasa kamu dan hari tidak puasa itu sama, harus ada bedanya. Jadi ini yang diwanti-wanti Rasulullah agar puasa kita ini adalah puasa yang sempurna. Karena ada orang itu puasanya sah tapi tidak berpahala, kan rugi. Memang gugur kewajiban tapi tidak mendapatkan pahala karena tadi itu dia berkata dusta, banyak ghibah dan yang lain sebagainya, ya. Jadi dalam bab lain juga ada yang seperti itu, ya, ibadahnya sah tapi tidak ada pahala. Seperti dalam riwayat Muslim, ya, man ata'arrafan fa sa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi man ata kahinan, mendatangi dukun, au arrafan, atau para tidak normal, ya. Fa sa'alahu an syai'in, lalu dia bertanya sesuatu kepada dukun atau tadi itu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Sholatnya sah tapi tidak berpahala selama 40 hari, ya. Dalam riwayat Ahmad juga bilafz man ata'arrafan fasaddaqu bima yaqul lam tuqbal lahu shalah arba'ina yauman. Demikian juga man syaribal khamra lam tuqbal lahu shalah arba'ina sobahan. Barang siapa minum khamr maka tidak diterima sholatnya selama 40 pagi, ya. Jadi ada amalan-amalan seperti itu. Jadi maka harus diperhatikan, bukan hanya berpatokan pada fikih sah tidaknya, ya, karena fikih itu hanya membahas ini sah atau tidak, tapi juga tadi ini menghasilkan pahala atau tidak. Jadi ada adab-adab yang harus diperhatikan agar puasa kita ini selamat, ya. Selama kita berpuasa tersebut kita perhatikan, kita kerjakan amal-amal kebajikan dan meninggalkan hal-hal yang bisa merontokkan pahala puasa kita. Di antara yang kemudian yang menjadikan puasa kita maksimal itu kita memanfaatkan waktu puasa itu dengan al-jud wa mudarasatul Quran. Banyak sedekah dan membaca Al-Quran, ya. Karena dua hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jud itu berkaitan dengan harta, sedekah, bisa dengan tadi. Makanya banyak proyek-proyek kebaikan yang dilaksanakan ketika puasa. Ada iftar jama'i, ada menyantuni fakir miskin dan yang lainnya, ya. Termasuk tadi memberikan sahur itu juga seperti itu, ya. Wal jud wal mudarasatul Quran mustahabban fi kulli waqtin ila annahu ma'akad fi Ramadan, ya. Jadi ini diperintahkan di segala waktu tapi terlebih ketika Ramadan, ya. Jadi memaksimalkan diri untuk ibadah, untuk zikir, untuk apa? Pokoknya kita maksimalkan diri untuk amal-amal kebajikan agar puasa kita ini menghasilkan banyak pahala, ya. Karena kita sudah menahan diri dari haus dan lapar,
maka kita tadi agar tidak tanggung, yaitu dengan memaksimalkan amal-amal kebajikan tadi, dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana kita sebutkan di depan tadi ya. Terlebih ketika 10 akhir sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena itu adalah waktu waktu Lailatul Qadar, dilipat gandakan bukan hanya sekali 2 kali, akan tapi 30.000 ya. Makanya Rasulullah SAW kana idza dakhala al-ashrul awakhir ahyal lail wa yaqadu ahla wa shaddal mizar. Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 akhir, maka beliau menghidupkan malam. Aiqadu ahla, membangunkan keluarga, wa shaddal mizar, mengencangkan sarung agar maksimal ya. Nanti kita bahas nanti di pembahasan i'tikaf. Kemudian yang selanjutnya yang disyariatkan agar kita ini puasa yang berpahala maksimal dan khusyuk, yaitu takjilul fitri ya. Menyegerakan berbuka ya. Jadi menyegerakan berbuka. Wa yustahabbu lis-shaimi yu'ajjilul fitra mata tahaqqaqa ghurubus syams. Ketika sudah terbenam matahari, segerakan berbuka. Ya, itu namanya takjil. Rasulullah SAW mengatakan la yazalun nas bi khairin ma'ajal fitrah. Orang itu akan berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan buka. Hubungannya apa? Menyegerakan buka kok baik? Ya, hubungannya apa? Hubungannya adalah karena Rasulullah memerintahkan untuk menyegerakan. Ya. Karena puasa ahli kitab itu menunda buka agak malam. Sedangkan syariat Rasulullah itu adalah berbeda, yaitu menyegerakan. Ya. Dan yang paling afdol itu adalah fayam bagi ayakunal fitru ala rutobat witron fa'in lam yajid fa'alal ma'. Takjil yang paling bagus ya, takjil itu nyegerakan kemudian sholat. Yang paling bagus itu adalah pakai kurma rutop, kurma muda ya. Kalau nggak ada kurma muda ya kurma tua. Yang ada pada kita itu kan kurma tua. Tapi rutop sudah mulai banyak karena sudah pakai freezer tuh. Sudah sampai kita itu masih kurma muda, masih enak. Itu paling bagus. Kalau nggak ada maka pakai air, kemudian sholat. Ya. Sebagaimana dalam hadis Anas, qala kana Rasulullah SAW yuftir ala rutobat qabla yusolli. Nah ini yang kemudian kadang kita nggak sama. Rasulullah itu mencontohkan kepada kita, beliau itu kalau berbuka itu berbuka kurma muda, pokoknya kurma qabla yusolli, sebelum sholat. Jadi nggak ada hidangan sebelum sholat. Makanya nanti setelah sholat, nah, itu yang nyuna. Ya. Kita ini campur-campur, nyuna rutop campur nasi. Ya. Fa'in lam takun fa'ala tamarot. Kalau nggak ada rutop ya kurma kering. Fa'in lam takun, kalau nggak ada hasawat min ma. Beliau minum seteguk air terus sholat. Ya. Jadi yang nyunah itu duduk di sof, sudah disiapkan ada kurma, minuman, sudah gitu terus zikir, karena itu waktu-waktu mustajab doa. Ya, jadi buka langsung doa, kemudian sholat, nanti setelah itu makan. Nah, kadang kita berbenturan dengan tradisi kita yang kemudian tradisi itu mengalahkan sunnah Rasulullah SAW. Silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا Ya, kita lanjutkan sebentar. Jadi tadi kita jelaskan bagaimana praktek Rasulullah SAW dalam berbuka, dan itu menyehatkan. Jadi beliau mentakjil buka itu hanya dengan makan kurma dan minum air. Qabla yusolli, sebelum sholat. Setelah sholat baru makan. Afdolnya seperti itu. Tapi kalau mau makan ya enggak ada masalah ya. Wa fil hadis dalilun ala annahu yustahabul fitr qabla sholatil maghrib bihadhil kaifiyah. Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa dianjurkan untuk mentakjil buka itu sesuai dengan contoh Rasulullah SAW tadi. Fa idza shalla tanawala hajatu minat ta'am ba'da dzalik, setelah salat baru makan. Illa idza kana ta'amu wujudan, kecuali kalau sudah siap hidangan.
Mau makan boleh, ya, langsung makan boleh. Tapi afdolnya terserah. Afdolnya itu adalah tadi contoh dari Rasulullah SAW. Jadi berbuka ini adalah saat-saat yang mustajab doa. Ketika minum kemudian zahabatu ma'wabtalitil uruk wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian doa. Karena apa? Karena tadi ada hadis bahwa Allah itu memilih hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka itu inda kulli fitrin, ketika berbuka, ya. Inda kulli fitrin, ya. Utaqa wa dzalika fi kulli lailah, ya. Jadi Allah memilih hamba-hambanya dibebaskan dari api neraka itu ketika saat berbuka itu. Dan itu saat yang mustajab. Lisoim inda fitri dakwatun la turot. Orang berpuasa itu saat berbuka itu ada doa yang tidak ditolak. Nah, makanya tadi Rasulullah mencontohkan dengan yang ringan itu agar ada jeda waktu untuk berdoa ini. Beda kalau hidangannya 10, 5, baru ini kapan kamu doa? Sudah kenyang ini. Jadi contoh terbaik itu adalah tadi Rasulullah SAW. Kenapa? Kan ini saat-saat ini mustajab. Ya. Jadi ditutup dengan tadi itu artinya tutup puasanya dengan yang ringan tadi, kurma atau dan minum air. Setelah itu menghadap kiblat doa. Karena ini saat-saat yang mustajab. Ya. Itu yang afdol. Ya, kalau mau makan ya silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau mau milih afdal seperti yang dicontohkan Rasulullah itu maksimal nanti puasanya. Ya. Termasuk sunnah yang dicontohkan oleh beliau seperti itu. Kemudian tadi agar kita puasa kita itu maksimal yaitu perbanyak zikir dan baca Quran. Pakai target. Ya. Jadi kalau kita itu nggak pakai target itu seenaknya. Zikirnya pakai target. Saya pengen mbak ini sholawat 1000, ini 1000 target. Ya. Kalau nggak capek ngitungnya beli alat itu jenang cedik tik itu digital itu. Ya. Kalau ada target itu maksimal. Karena setan itu mudah itu memalingkan pikiran kita. Nggak ada target, ada yang manggil, udah lupa lagi zikirnya. Tapi kalau ada target, pokoknya harus ini, ada yang manggil balik lagi karena dia terkejar target. Demikian juga baca Quran, ada targetnya. Kamu target khotam berapa hari, itu target. Ya. Kalau tidak ada target ya sekenanya, lebih banyak nganggurnya daripada baca Qurannya. Maka perlu target-target tadi, terlebih di 10 akhir. Ya. Dan 10 akhir itu kita tidak akan bisa maksimal kalau tidak ada dari awalnya ini. Ya. Dari awal sudah ditata sehingga nanti 10 akhir lebih melaju lagi. Ya. Jangan menunda-nunda, nanti aja 10 akhir. Ya. Gagal kalau hanya seperti itu. Tapi tadi dari pemanasan, makanya Rasulullah SAW itu pemanasan Sya'ban dan para sahabat itu pemanasan Sya'ban. Ya. Sya'ban syahrul qura. Sya'ban itu bulan fokus baca Quran agar waktu Ramadan sudah terbiasa kerongkongan kita, lisan kita terbiasa. Kalau tidak ya sebentar kemudian hilang. Lebih banyak waktu ngobrolnya daripada baca Qurannya. Ya, terlebih ketika kita iktikaf. Ya. Iktikaf itu untuk baca Quran. Ya, maksimalkan untuk baca Quran. Jadi iktikaf itu adalah menahan diri di masjid untuk takarrub ilallah. Makanya Rasulullah SAW itu biasa pakai tenda biar tidak diganggu orang. Sudah masuk di dalam sudah biar nggak ngobrol. Pokoknya punya target. Ya. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi di 10 akhir beliau mencontohkan kepada kita itu iktikaf. Ya. Jadi iktikaf itu ada iktikaf wajib, ada iktikaf sunnah. Kalau iktikaf wajib itu nazar, sunnah nazar ini wajib. Tapi kalau sunnah itu tidak ada batas waktunya. Jadi kita bisa iktikaf
masuk masjid langsung niat itikaf, nanti keluar lagi masuk lagi niat lagi, itu boleh seperti itu ya. Tapi kalau sudah niat 10 akhir ya, contohnya Rasulullah awal sampai akhir itu sempurna ya. Kalau kita itu ya masih separuh-separuh, tapi ya mending daripada enggak. Yang penting di malam-malamnya itu dimaksimalkan, itu malam-malam Lailatul Qadar ya. Jadi kita persiapkan betul-betul agar kita ini dalam menjadikan Ramadan ini lebih istimewa daripada Ramadan sebelumnya, karena kita nggak ngerti umur kita, apakah setelahnya kita bisa mendapatkan kesempatan lagi ataukah tidak. Karena ini yang angan-angankan oleh orang-orang yang meninggal. Kata Ibnul Jauzi, kalau dikatakan kepada orang-orang yang meninggal tamannu, maka berangan-anganlah, maka mereka berangan-angan untuk mendapatkan 1 hari saja di bulan Ramadan, karena super pahalanya betul-betul dilipat gandakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang saya sampaikan oleh Ustadz Dr. Hambal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tadi yang diedarkan di Bapak Ibu semuanya itu amplop Ramadan ya, untuk list Ramadan, dan isinya itu isi yang dulu, karena Ramadan sekarang belum satu Ramadan, jadi belum dapat tanda tangannya Bukades juga. Jadi untuk yang dulu kita bagikan yang sekarang, karena malam hari ini adalah terakhir ya penutupan kajian pada tahun ini, dan insya Allah kita buka kembali bulan Syawal insya Allah, dan nanti amplopnya dikembalikan setelah waktu kajian lagi ya, jadi ditaruh di rumah, nanti setelah kajian dibawa lagi ke sini. Monggo selanjutnya tanya jawab, barangkali ada yang ingin ditanyakan Pak Fikih. Monggo Pak Wafik. Di belakang. Agak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya, izin bertanya. Di antara kita ini tidak ada satupun yang bisa menjamin ataupun bahkan yakin bahwa amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Ramadan ini adalah waktu-waktu yang sangat vital. Terlebih setiap kita hampir tidak ada yang tidak punya HP. Yaitu potensi-potensi untuk sesuatu yang dapat menghilangkan atau membatalkan pahala puasa tersebut. Jika kita misalnya antisipasi, kita perbanyak istighfar. Kita perbanyak istighfar, setiap ingat kita istighfar, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada kemungkinan bahwa pahala yang kemungkinan tadi bisa hilang bisa kembali lagi gitu Ustaz? Artinya istighfar itu bisa mengantisipasi segala kemungkinan maksiat yang mungkin tanpa kita sengaja dengan kita buka HP tersebut, atau yang lain kalimat kita, pendengaran kita dengarkan sesuatu yang maksiat tanpa kita sengaja, itu apakah dengan istighfar bisa mengembalikan kembali pahala yang seharusnya Allah hilangkan tadi Ustaz? Demikian pertanyaan, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi istighfar itu kan fungsinya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita kerjakan, dosa yang bisa merontokkan pahala kita. Ya. Kalau istighfarnya itu betul-betul jadi taubatan nasuha, itu boleh jadi. Ya. Jadi tergantung kitanya. Ya. Jadi istighfar bukan sekedar astagfirullah, tapi kita juga meresapi itu. Betul-betul kita ini istighfar itu mohon ampun, ya Allah ampuni saya, ampuni saya. Ya.
Sehingga tadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mengembalikan amal tadi itu. Ya. Dan tingkat istighfar kita itu kan tingkat kekhusyuannya kan macam-macam, ya. Jadi perbanyak, yang penting perbanyak lah, ya. Boleh jadi yang istighfar kita ini nggak terterima, boleh jadi yang selain ini, pokoknya perbanyak. Ya. Dan lebih bagus lagi hindari betul, artinya jangan kemudian nunggu ngobati, ya. Jangan nunggu ngobati, jangan nunggu sakit dulu baru diobati. Jadi dijaga, kita puasa kemudian kita jaga, jangan sampai itu rontok, ya. Jangan hanya mengandalkan istighfar, meremehkan tadi itu. Gampang nanti istighfar saja kan. Nah, itu yang kemudian kan menjadi penyakit. Ya. Jadi dari awal kita menjaga. Ketika jangan sampai kasep. Ya. Jadi ketika setan kan berusaha mengganggu. Ya. Mengganggu kita agak terbawa, balik lagi. Terbawa lagi, balik lagi. Kan seperti itu. Maka perlu kawan yang baik untuk selalu ingatkan, perlu. Termasuk adalah kawan terbaik itu adalah Quran. Itu yang kemudian meminimalisir kita, ya, dari gangguan setan tadi itu. Oh yang baca gitu, ya, ambil kerja kemudian baca Quran. Nggak ada yang sempurna mesti. Karena apa? Karena setan selalu hadir datang, mengganggu dengan peringkat-peringkatnya. Semakin tingkatnya tinggi ya setannya semakin tinggi. Ini yang ganggu kita. Ya. Jadi kita sadar dari puasa itu dari kita awal, ya. Kita sahur, niat sahur, terus jaga, terus memaksimalkan diri dengan kebaikan. Sampai kemudian cara bukanya juga agar kita bisa maksimal tadi, memaksimalkan waktu iftarnya itu agar barokah, mendapatkan doa mustajab dan keberkahan, ya pakai caranya Rasulullah itu terbaik, ya. Dan itu memang agak berat tantangannya kan, sudah siap cendolnya, sudah siap macam-macamnya, ya. Jadi mungkin ya tadi mungkin kalau nggak ada kalau sedikit ininya, atau mungkin bagian ini diakhirkan, dibagikan, ini terserah panitia nanti, ya, dicoba dulu, ya. Tapi sebetulnya memang seperti itu. Hanya kurma dan air, ya, menghadap kiblat batalkan, terus memaksimalkan untuk doa, kemudian qomat, sholat, itu sangat nikmat sekali. Begitu. Ya, monggo satu lagi. Oh ya, Mas Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Zat, ini tadi dijelaskan mengenai sahur tadi Zat, bahwa sahur itu kan habis waktu sahur itu kan berpatokan dengan terbitnya fajar Zat, ya. Lah sama dengan azan Zat, azan juga kan disyaratkan ketika sudah terbit fajar. Terus gimana dengan azan yang berkumandang sebelum terbit fajar Zat? Sepertinya contohnya begini Zat, kalau di tempat saya itu kan azannya lebih dulu dibandingkan dengan sini, sekitar 8 menit kalau saya hitung itu. Jadi saya itu mempunyai firasat paling masjid ini azannya itu belum waktunya ini, soalnya di sini ini belum ada yang azan ini Zat. Lah apakah itu boleh istilahnya gimana Zat? Kalau sudah azan kita tetap mangan, yang sing kene urung azan ae kok ngono. Gimana Zat? Iya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung keyakinannya. Karena kan terjadi perselisihan pendapat, ya. Sehingga antara Muhammadiyah dengan NU kan beda, ya. Dan nambah berapa menit itu? Nah, karena perselisihan menetapkan berapa derajat itu dianggap sudah terbit fajarnya, ya. Tinggal pilih yang mana, jangan milih kalau ini ikut ini, kalau ini ikut
Pilih yang mana? Makanya tadi untuk mengantisipasi ada imsak. Karena imsak itu beberapa saat sebelumnya sudah dipersiapkan. Jadi hari ini sudah ada jam, sudah ada jadwal waktu abadi, ya. Berbeda dengan zaman dahulu, ya. Jadi kita beribadah juga bisa lebih khusyuk. Jadi kita tata ibadah yang bagus kan ditata. Oh, ini sudah waktunya gini, maka sudah apalagi sudah banyak, kemudian waktu imsak sudah disiarkan juga. Nah itu sebagai antisipasi untuk itu. Jadi lebih bagus mengambil kehati-hatian. Jadi kalau sudah di imsak, waktu imsak sudah kita selesaikan makan, tinggal ringan minum, ini kemudian persiapan sholat. Nah, itu yang lebih bagus. Ya. Jadi kalau tadi pilih yang mana, ya yakinnya lewat mana, ikut aliran mana. Ya, itu. Karena dua-duanya punya dasar, artinya dua-duanya punya dasar. Ya. Jangan sampai kemudian kita saling menyalahkan. Ya. Itu darurat. Lebih bagus ikut jumhur, ikut apa 4 madhab tadi, karena ayatnya fakulu wasrobu. Maksudnya mungkin sewaktu-waktu mendapati hal tersebut, Ustaz. Kalau saya lebih milih tadi jangan, karena keadaan daripada nah sudah capek berapa jam puasa. Nah kok dia lewat dari waktunya minum, kan rugi. Ya. Makanya jangan. Oh bablas kan, ya dipersiapkan lah ini. Kalau bablas ya wes lewat Bismillah daripada batal puasaku. Lebih bagus pakai pendapat tadi keumuman ulama. Memang ada hadis itu, cuman para ulama kan berselisih. Ini maksudnya gini, ini adzan sebelum waktunya gini. Ada yang dohir ya udah, nggak apa-apa untuk darurat. Ada darurat hanya minum. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang agak ngawur. Ya. Dia komunitas itu sudah waktunya adzan. Jangan adzan dulu, saya belum minum. Itu yang ngawur. Jadi hidup yang jelas saja. Ada imsak, ada ini. Makanya dipersiapkan. Ya. Dipersiapkan, kalau mau tidur mungkin khawatir bablas ya mungkin minum-minum dulu mengantisipasi. Ya. Ada alarm juga kan gitu. Kalau sudah bablas sudah nggak usah minum, sudah adzan kok. Ya, gitu. Lebih hati-hati, lebih aman. Ya. Ya, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hambal, semoga bermanfaat dan kita semuanya bisa mengambil pelajaran dari hikmah tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali dari kami selama ini ada hal yang kurang berkenan atau yang salah, baik kami sengaja ataupun tidak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan sehat walafiat. Amin. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.